Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Inasyas Mina Salsabila dari program studi Pendidikan Agama Islam kelas reguler D semester 2. Pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk mempresentasikan materi-materi yang telah diselesaikan pada tengah semester ini dalam mata kuliah Islamic Worldview oleh Bapak Dr. Haji Ahmad Alim LCMA. Nah, pembahasan semester 2 ini yang pertama ada ruang lingkup Islamic Worldview, kedua konsep wahyu, 3 konsep kebenaran, 4 konsep Tuhan, 5 konsep ilmu dan klasifikasinya, 6 konsep manusia, dan 7 problem epistemologi barat. Nah, yang pertama itu ada ruang lingkup Islamic Worldview. Ada yang namanya konsep ma'rifatullah, yaitu yang berarti Tuhan, konsep ma'rifatul insan yang berarti manusia, konsep ma'rifatul haq yang berarti kebenaran, ma'rifatul din yang berarti agama, ma'rifatul nabi yaitu nabi, ma'rifatul kitab yaitu Al-Quran, dan ma'rifatul ilmu yang berarti ilmu. Nah, dalam pandangan Islam itu melihat dunia dan akhirat tidak terpisahkan, berbeda dengan sekuler yang memisahkan Tuhan dengan dunia. Nah, ini muncul karena adanya perspektif-perspektif yang datang dari mereka. Kemudian yang kedua itu ada konsep wahyu. Nah, dalam konsep wahyu ini ada istilah yang dinamakan dengan al-isyarah, yaitu isyarat yang cepat. 2. Al-kitabah, yaitu kitab, al-maktub, yaitu tulisan, ar-risalah, pesan, al-ilham, juga al-khafi. Nah, Islam sebagai agama yaitu iman yang berarti membenarkannya dalam hati. Juga Islam berarti mengucapkannya dengan lisan. Lalu yang ketiga itu ihsan, berarti mengerjakannya dengan amal perbuatan. Nah, ayat-ayat dan hadis yang sudah dipaparkan secara eksplisit menegaskan kesatuan agama semua nabi dan rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam mendeskripsikan agama para nabi dan rasul, Al-Quran menggunakan kata-kata atau istilah redaksional yang baku dan sama, yang sangat tidak memungkinkan adanya tafsir yang berbeda. Nah, ini dikutip dari penjelasan Bapak dosen, yaitu toleransi dalam agama bukan saling mencampur adukan, tetapi tidak saling mengusik. Ya, dari potongan ayat yaitu lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Kemudian yang ketiga ada konsep kebenaran. Hakikat dan realitas kebenaran harus dipahami dari dua sisi arah yang saling berintegrasi selamanya, yaitu dari sisi keimanan dan kehidupan, juga dengan realitas kebenaran yang juga memiliki dua sisi, yaitu konsep dan realitas. Realitas kebenaran itu berasal dari wahyu. Yang pertama itu ada ilmu yakin, yaitu keyakinan dan proses mendengar. 2. Ainul yakin, yaitu keyakinan yang dilihat secara langsung. Ketiga, hakul yakin, yaitu keyakinan yang dipraktikkan. Keempat, ada konsep Tuhan. Dalam Quran Surah Toha ayat 124 yang artinya, dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya kehidupan yang sempit, dan kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Nah, dalam konsep Tuhan ini kita mengetahui ada istilah yang namanya rububiyah, yaitu mengesahkan Allah melalui penciptaannya atau kekuasaannya. Juga ada yang disebut dengan uluhiyah, yang berarti mengesahkan zat Allah melalui sikap atau perbuatan, atau disebut dengan ibadah. Yang kelima itu ada konsep ilmu dan klasifikasinya. Yang pertama itu ada tanda, kedua petunjuk, 3 pilar. Nah, dalam ilmu dan klasifikasinya ini ilmu perspektif Islam itu berasal dari Al-Quran dan hadis Nabi. Nah, dalam kata sami'na wa ta'na berarti mendengarkan dan taat, melakukan gitu apa yang telah diperintahkan oleh Allah. Juga ada dalam potongan ayat yaitu afala ta'qilun, apakah kamu tidak menggunakan akalmu? Bahwasannya di sini Allah menegur gitu kepada manusia yang Allah ciptakan sempurna dibandingkan makhluk yang lainnya, untuk diberi akal untuk dapat berpikir dan mencari petunjuk dan hidayah Allah. Kemudian yang keenam itu ada konsep manusia. Hakikat manusia itu intinya ada di jiwanya. Fisik hanyalah
penggerak. Maka jika manusia mengalami suatu problem, maka hancurlah seluruh elemen pada dirinya, baik secara lahir maupun batin. Jika manusia keliru atas dirinya, alam, dan juga terhadap Tuhannya, maka yang terjadi adalah depresi modern, yang menjadikan mereka kehilangan jati diri, juga kehilangan Tuhannya. Nah, ini dinamakan dengan krisis makna dalam hidup. Poin-poin yang dapat kita bisa ambil ialah, problem terhadap dirinya itu disebabkan oleh dirinya sendiri. Lalu, hati manusia itu bisa berkarat jika ia banyak dosa, atau penyakit hati bagaikan besi yang berkarat. Kemudian, mereka yang sudah tertutup hatinya tidak dapat melihat kebenaran. Dan terakhir, apa solusinya? Al-Quran sendiri sudah memberikan solusi, bahwa kita ketahui Al-Quran itu disebut juga dengan asyifayah, yaitu sebagai obat. Maka barang siapa yang membacanya, insya Allah akan Allah beri petunjuk gitu. Kemudian yang terakhir itu ada yang ketujuh, problem epistemologi Barat. Bahaya paradigma Barat dalam kehidupan Islam. Peradaban Barat dibangun tanpa dasar wahyu, jadi mengukur segala sesuatu hanya dari panca indera. Nah, inti dari peradaban Barat ialah nilai-nilai yang dibangun dari sekularisme. Dan dalam sejarah Eropa Kristen, kata liberal itu dari kebebasan masyarakat dari cengkraman. Nah, fenomena ini diadopsi kepada umat Islam. Ilmuwan-ilmuwan yang tertular dengan pemikiran Barat ingin mencoba memisahkan ilmu dengan agama, sehingga terjadi sekularisme. Dan sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.